Parah ya. Ini kita rendam dulu pakai deterjen Mama Lemon ya yang ada. Ya ini dia hasilnya setelah di cleaning jadi mengkilat kayak baru. Balik lagi di channel AM Tech. Di video kali ini kita nostalgia sekaligus maintenance GPU Lord Kerehore GTX 1050 Ti. Ini dari brand MSI. Ya ini dia ya, GTX 1050 Ti MSI Gaming X. Ini kemarin saya dapat dari tuker tambah dengan Radeon RX 6700 XT. VGA card ini saya hargain 1 juta. Jadi nanti kita repasta dan sekalian dibersihkan, tapi sebelumnya kita unboxing dulu dan bayangkan ini tahun 2016. Kalian beli GPU ini dengan hasil uang THR. Harga barunya GTX 1050 Ti MSI Gaming X ini di tahun rilisnya di tahun 2016-an kurang lebih 3 juta ya, atau setara harga RTX 3050 saat ini. Oke, kita unboxing aja. Di paket pembeliannya ini ternyata seperti ini ya. Ini ternyata ada boxnya lagi di dalamnya. Ini kita coba buka apa isinya ya, karena saya baru ini ya untuk unboxing 1050 Ti ini. Biasanya sih kaset ya dan manual book isinya. Ya ini ya ternyata isinya kartu garansi, terus kaset, terus ini ucapan terima kasih dari MSI, manual book ya pasti ada. Nah ini ada dua ya yang beda dari biasanya. Ini ada Paki Dragon sama apa ini ya? Ini kita buka dulu coba. Oh isinya komik ya, komik Dragon install VGA card. Terus yang ini stiker ya, ternyata stiker ya bisa ditempel-tempel di motor atau di di mana aja ya stikernya. Dan ini yang bawah ini barcode apa ya, saya nggak tahu ini. Langsung aja kita ke VGA cardnya. Oke, masih plastikan. Ini jargonnya play hard stay silent. Ini kita coba copot aja. Wah mantap ya, desainnya MSI Gaming X ini walaupun sudah hampir 10 tahun atau ya udah 10 tahun ya, tapi masih kelihatan keren. Ini kondisi fisiknya GTX 1050 Ti MSI Gaming X yang saya dapat dari tukar tambah. Ini masih segel ya, segel ini sampai coklat begini. Dan ini belum pernah dibuka ya, menandakan belum pernah dibuka ini, tapi pembeliannya tahun 2018. Jadi umur pemakaian VGA card ini kurang lebih sudah 7 tahunan, belum dibersihkan dan diganti pasta. Ya masih lumayan oke. Ini cuma berdebu aja ya, tapi debunya ini parah banget sih. Nanti kita coba bersihkan, apakah bisa jadi kayak baru lagi. Tapi sebelumnya kita tes benchmark dulu ya, supaya kita juga bisa tahu perbedaan sesudah dan sebelum maintenance. Langsung aja kita jalanin superposition benchmark di preset 1080p normal dulu ya mungkin ya, untuk ngetes karena kita nggak tahu suhu sebelumnya berapa. Supaya aman ya, di normal aja nggak usah ke high. Oke, ini sekarang suhunya 64 derajat dengan fan speed 30-an%. Sekarang ini naik ke 65 derajat, masih termasuk adem ya, tapi ini di preset medium ya tentunya, bukan high. Ya selanjutnya kita eksekusi langsung kita bongkar. Parah ya, tapi ini debunya kering ya, kayaknya masih bisa dibersihkan pakai kuas atau sikat gigi juga bisa. Tapi kalau untuk heatsink dan fan-nya ini harus dicuci ya pakai deterjen supaya bersihnya maksimal. Untuk kondisi thermal pastanya memang sudah kering ya, wajar lah ya karena memang sudah 7 tahun belum diganti. Ini kondisi debunya setelah 7 tahun pemakaian. Nah ini buat kalian yang masih pemula juga sama seperti saya, sebelum kalian copot heatsink fan atau bongkar-bongkar VGA cardnya itu lebih baik difoto dulu ya untuk dokumentasi supaya nggak bingung nanti pas masangnya lagi. Untuk cara bongkar heatsink GTX 1050 Ti MSI Gaming X ini tinggal kalian lepas 4 baut di bagian sisi-sisinya ini. Di sebelah sini ya, di lubang ini tinggal kalian lepas bautnya, ada 4 biji.
Setelah itu tinggal kalian lepas penguncinya. Penguncinya itu di bagian sininya ya, ada dua. Itu tinggal kalian geser aja. Ya, ini dia setelah dibongkar. Untuk bagian elektronik ini kan ada lampu LED dan juga kipasnya ya. Itu jangan dicuci pakai air, nanti rusak. Ini kita rendam dulu pakai deterjen, terserah mau pakai deterjen apa. Kalau saya pakai ini apa ini, Mama Lemon ya yang ada. Nah, thermal padnya ini mau saya ganti karena ini udah rusak ya. Cuman saya cari-cari belum ketemu thermal padnya. Terus di bagian lampu LED-nya ini cukup dilap aja pakai kain basah atau tisu untuk di bagian fan-nya. Kalau saya itu dikuas dulu ya debunya sampai bersih, baru setelahnya disikat pakai sikat gigi basah. Sikat giginya tuh dicelupin ke deterjen. Yang penting basah aja ya sikat giginya. Terus disikat, yang penting ya dikira-kira lah airnya jangan sampai masuk ke dalam fan. Kalau airnya masuk ke dalam fan nanti bearingnya itu malah bisa menyebabkan karat ya di bearingnya, jadi seret nanti. Bisa konslet juga ya kalau kalian pasangnya ternyata itu di dalamnya masih ada air ya, masih basah. Nah, setelah disikat semua tinggal dilap aja pakai lap kering atau tisu. Itu pasti mengkilat ya, pasti kayak baru. Oke, ini dia hasilnya setelah dicuci, jadi mengkilat kayak baru. Langsung aja kita rakit seperti semula. Untuk proses repasta dan cleaning VGA card ini nggak lama ya, tergolong mudah. Modelnya juga cuma obeng dan pasta dan thermal pad. Tapi kalau kalian kurang yakin, belum pernah bongkar-bongkar, itu lebih baik dibawa ke tukang rakit PC supaya meminimalisir resiko. Takutnya pas kalian bongkar atau pasang itu malah ada komponen yang nggak sengaja kesenggol atau human error lainnya yang menyebabkan cacat, bahkan sampai rusak VGA cardnya. Itu kan kita malah rugi. Tapi ya kalau kalian mau mencoba sih itu 1% lebih baik dari versi kalian sebelumnya. Thermal pastanya ini saya pakai Thermal GD2, kualitasnya sudah bagus sesuai dengan harga. Pastanya ini nggak usah banyak-banyak karena pasta ini tuh sifatnya cuma pengisi celah atau penghantar panas dari chipset ke heatsink. Kalau kalian ngasih pastanya kebanyakan nanti malah meluber dan menghalangi panas yang dihasilkan chipset. Nah, untuk thermal pad gantinya saya lupa naruh ya, dicari-cari belum ketemu. Sementara pakai ini dulu nggak apa-apa. Ini juga VRAM DDR5 jadul ya, beda dengan VRAM DDR6X yang sudah pasti panas. Sementara kita pasang dulu yang ada. Ya, ini dia hasilnya setelah di cleaning, jadi mengkilat kayak baru. Langsung aja kita tes gimana hasilnya. Untuk suhu idle-nya sekarang ini dingin ya, cuma 32 derajat.
Kita tes lagi running superposition benchmark dengan preset yang lebih tinggi ya. Kalau sebelumnya presetnya cuma normal, sekarang ke preset 1080p high. Gimana hasilnya? Kita simak. Ini suhunya masih segini ya. Kita lihat. Suhunya naik terus ini sekarang sih, tapi untuk fan usage-nya masih 0% ya. Artinya kipas GPU-nya itu belum berputar. Harusnya sih ini lebih adem ya, walaupun preset yang dipakai sekarang lebih tinggi. Tapi ini secara fan usage benchmark juga jalan ini hampir setengah ya, tapi fan-nya belum muter sama sekali. Jadi fitur zero fan Nvidia maupun AMD itu fan GPU itu bakalan nyala ketika suhunya naik 60 derajat. Jadi kalau VGA card kalian suhunya masih 50-an atau di bawah 60 derajat, itu fan-nya diem, nggak muter. Nah itu namanya fitur zero fan. Oke, ini suhunya sudah lewat 60 derajat, harusnya sebentar lagi fan-nya berputar. Oke, ini fan-nya mulai berputar. Kita lihat sekarang fan-nya jalan di 24%, suhunya di angka 64 derajat. Jadi untuk suhu sejauh ini mirip ya dengan benchmark sebelum maintenance, tapi menggunakan preset yang lebih tinggi. Ini hampir selesai benchmarknya. Untuk suhu sama ya, kalau benchmark sebelumnya cuma preset medium dapat suhu 65an. Nah kalau sekarang suhu maksimal 64 derajat, tapi dengan preset benchmarknya jadi high. Ya memang pada dasarnya TDP GTX 1050 Ti ini cuma 75 watt walaupun menggunakan 6 pin power. Dan desain pendingin dari MSI Gaming X ini memang bagus juga. Ya beginilah hasilnya cleaning dan repasta VGA card dari AMTech. Mungkin kalian ada cara lain atau mungkin cara saya kurang maksimal hasilnya, bisa juga sharing di kolom komentar. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.